Karena apa yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo, yakni melakukan intervensi, meminta penghentian kasus terhadap Setia Novanto pada kasus korupsi iktp dan langsung kepada Ketua KPK Agus Raharjo ini ya. Ini kalau dalam konteks konstitusi ini adalah perbuatan tercela. Dan ini sudah tersiar di publik dan tidak dibantah oleh saudara Jokowi, tidak dibantah oleh saudara Praktikno, bahkan dibenarkan oleh komisioner KPK yang lainnya. Ini jelas-jelas perbuatan tercela dan semestinya DPR untuk membuktikan bahwa DPR itu bertanggung jawab kepada rakyat untuk mengembalikan ya kepercayaan publik kepada DPR agar ada alasan bagi rakyat ikut pemilu untuk nyoblos calon anggota DPR, yakni ya DPR harus memproses kasus ini pada proses pemakjulan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subscriber Aka Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan situasi politik nasional, hukum, dan sosial kemasyarakatan. Tentu kita ingin memberikan perspektif agar dengan perspektif itu kita memiliki kerangka berpikir yang bisa kita gunakan sebagai kerangka acuan untuk menilai, bahkan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan dan renstra terhadap situasi politik nasional. Kenapa demikian? Karena kita semua tentu punya kepentingan agar bangsa dan negara ini ke depan menjadi jauh lebih baik. Kita sebagai bagian dari elemen anak bangsa tentu ingin memberikan peran dan sumbangsih kita bagi bangsa dan negara ini, karena sejatinya sekali lagi saya tegaskan, kita tidak sedang mewarisi bangsa dan negara ini dari para founding father, namun sejatinya kita sedang mendapatkan titipan amanah dari anak cucu kita kelak, sehingga sudah seyogianya kita harus ya menjaga negeri ini agar selamat dan sampai kepada anak cucu kita kelak yang akan melanjutkan perjuangan. Nah, kemarin kita tentu saja masih membahas dan hari ini juga kita lanjutkan bahasannya tentang adanya intervensi dari seorang presiden, pejabat tertinggi di dalam pemerintahan atau eksekutif terhadap lembaga yudikatif, yakni terhadap KPK. Hal itu sebagaimana diungkap oleh mantan Ketua KPK, yakni Agus Raharjo, di mana Jumat yang lalu di dalam sebuah acara yang dipandu oleh Rosi di Kompas TV, mengungkap bahwa dirinya pernah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Mulanya dia merasa heran, kenapa? Karena tidak biasanya Presiden memanggil secara sendiri. Biasanya 5 komisioner KPK dipanggil secara bersamaan. Namun menurut cerita Agus Raharjo, dirinya saat itu dipanggil sendiri menghadap Presiden dan Presiden didampingi oleh Pratikno selaku Sekretaris Negara. Dan dalam pertemuan itulah Presiden marah-marah dan Presiden menyatakan hentikan, meminta agar suatu perkara dihentikan. Mulanya Agus Raharjo tidak paham apa sih yang dimaksud hentikan itu. Tapi setelah duduk menyimak, baru kemudian Agus Raharjo paham bahwa yang dimaksud hentikan itu adalah agar KPK menghentikan kasus yang menjerat Setia Novanto yang kala itu Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi iktp.
Sebagaimana kita ketahui, Setia Novanto sudah divonis 15 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi pada kasus elektronik atau IKTP ya, KTP elektronik begitu. Namun saat itu Agus Raharjo dalam artinya ya tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi atensi presiden, karena memang di antara yang paling krusial di KPK berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, berbeda dengan kepolisian, berbeda dengan kejaksaan, yang hukum acaranya itu tunduk kepada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Kepolisian dan juga Undang-Undang Kejaksaan, di mana dua institusi yakni kepolisian maupun kejaksaan itu punya kewenangan untuk menghentikan kasus melalui mekanisme SP3 kalau di kepolisian, SKPP kalau di kejaksaan. Lalu Agus Raharjo heran gimana caranya mau menghentikan kasus, kan sprindiknya sudah ditandatangani kalau tidak salah 2 atau 3 minggu yang lalu. Jadi ada istilah di KPK itu kalau kendaraan, KPK itu tidak punya gigi mundur. Sekali status orang itu tersangka, maka dia harus sampai ke pengadilan, apapun masalahnya. Disitulah biasanya para penyelidik dan penyidik KPK itu selalu prudent ya, hati-hati dalam menangani perkara. Tapi bisa dipastikan kalau seseorang sudah ditetapkan tersangka, walaupun ya dalam konteks hukum masih praduga ya, terduga ya, baru tersangka, asas praduga tidak bersalah, presumption of innocent. Tapi pada akhirnya setiap orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK sampai hari ini belum pernah ada yang kemudian divonis bebas. Pasti memang kasusnya korupsi begitu. Nah, acuannya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana di dalam ketentuan Undang-Undang tentang KPK ini memang salah satu di antaranya agar pemberantasan korupsi itu bisa maksimal, agar dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu KPK bisa lebih prudent, hati-hati, lebih teliti, sehingga kalau sudah ya status tersangka bisa sampai pada putusan yang memberikan vonis bahwa orang yang ditetapkan tersangka yang kemudian didakwa oleh KPK itu benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Namun ya, karena ada atensi presiden kan tetap tidak bisa, karena KPK memang tidak punya kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, berbeda dengan kepolisian. Nah, kalau kepolisian itu sudah status tersangka, ternyata tidak temukan 2 alat bukti yang kuat, bisa saja di SP3. Kejaksaan pun demikian ya, sudah status tersangka, tapi karena mau ditingkatkan buktinya ternyata kurang kuat ya, bisa saja di SP3. Nah, kalau KPK tidak. Makanya Agus kemudian mengaitkan ya, kemarahan Presiden Joko Widodo itu dengan motif ingin mengubah Undang-Undang KPK yang akhirnya kita ketahui perubahan Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini menjadi pelemah bagi KPK. Karena kan ada beberapa substansi yang saya juga sering mendiskusikan dengan sejumlah pakar, dengan sejumlah akademisi dan juga praktis hukum, memang Undang-Undang 19 2019 tentang KPK ini benar-benar melemahkan KPK. Yang pertama, secara kelembagaan, KPK ditaruh di rumpun eksekutif, jadi bisa berada di bawah ketiak presiden. Kalau sebelumnya, KPK itu adalah lembaga penyidik yang independen, tetapi dengan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK menjadi rumpun eksekutif dan seluruh pegawai-pegawai KPK harus dikonversi menjadi ASN, pegawai negeri. Makanya kan setelah proses pengesahan Undang-Undang KPK, kemudian dilakukan TWK, tes wawasan kebangsaan, yang saat itu memang KPK diserang dengan fitnah Talibanisasi begitu, radikal, Taliban dan sebagainya. Nah, yang kedua, dan di antara yang paling penting adalah KPK kemudian diberi kewenangan untuk melakukan SP3. Nah, ini yang menurut yang sebelumnya oleh Agus nggak bisa gitu. Baru kemudian Agus Raharjo di acara Rossi tadi ya di Kompas TV, Agus mengaitkan adanya keterkaitan antara motif pelemahan KPK agar di bawah kendali presiden, karena sebelumnya Presiden Joko Widodo menghendaki kasusnya Setia Novanto dihentikan, tapi tidak memungkinkan secara peraturan perundang-undangan, karena secara undang-undang KPK tidak memiliki kewenangan itu. Makanya kemudian Agus Raharjo mengaitkan apa yang diinginkan oleh presiden itu dengan akhirnya ya adanya perubahan undang-undang KPK. Nah, kemudian hal ini dibantah
oleh Koordinator Staf Presiden Ari Dwi Payana begitu ya. Alasannya bahwa agenda pertemuan antara Agus Raharjo dengan Presiden Joko Widodo itu tidak ada di daftar agenda pertemuan saat itu begitu. Dan yang kedua alasannya Presiden dalam keterangan terbuka justru mendukung ya penguatan KPK, termasuk juga mendukung proses hukum terhadap Setia Novanto begitu. Dan terakhir terkait isu pelemahan KPK, Ari Dwi Payana menyatakan bahwa agenda perubahan undang-undang tentang KPK yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK itu adalah inisiatif DPR. Jadi kurang lebih ya Istana menyatakan kalau ya Undang-Undang KPK itu dianggap melemahkan KPK, ya yang salah DPR, bukan kami. Karena apa? Perubahan Undang-Undang KPK yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu adalah inisiatif DPR. Jadi dalam proses legislasi ya di Prolegnas, proses legislasi program legislasi nasional itu kan memang rancangan undang-undang itu bisa dari pemerintah, ada juga bisa dari inisiatif dewan. Nah, dalih dari istana bahwa kalaulah ya kira-kira begitu ya, undang-undang KPK itu melemahkan KPK, ya yang salah bukan Presiden Jokowi, yang salah DPR karena undang-undang itu adalah inisiatif dari DPR. Tapi jangan lupa, produk legislasi itu tidak dilakukan oleh DPR sepihak, tetapi secara bersama-sama bersama Presiden. Karena itulah seluruh undang-undang itu selalu ya, Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengesahkan tadi undang-undang begitu. Jadi memang kalau dalam konteks separation of power itu seolah-olah ada pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif secara diametral, tapi sebenarnya tidak juga ya. Jadi ada yang namanya division of power, sifatnya koordinasi. Jadi tetap saja ada peran-peran legislasi pada presiden. Melalui apa? Pembahasan undang-undang itu ya selalu melibatkan eksekutif. Kenapa melibatkan eksekutif bukan hanya legislatif saja? Karena nanti yang melaksanakan undang-undang itu ya usernya ya dari pelaksana undang-undang itu adalah pemerintah eksekutif. Karena itu dalam setiap proses legislasi, meskipun kewenangan legislasi ada DPR, tetap saja pembahasannya bersama eksekutif. Biasanya eksekutif nanti ditunjuk adalah kementerian atau lembaga yang terkait. Kalau undang-undang tentang kejaksaan, maka akan ditunjuk ya pihak Jaksa Agung untuk bisa terlibat dalam proses. Karena nanti undang-undang ini yang akan menggunakannya adalah Kejaksaan Agung. Kalau tentang misalkan ya, ini tentang Kementerian Hukum dan HAM, maka nanti dari pemerintah diutus Kementerian Hukum dan HAM untuk terlibat dalam proses legislasi. Karena jangan sampai norma yang dibentuk oleh DPR, undang-undang yang dibentuk oleh DPR tidak nyambung dengan kebutuhan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini adalah contoh bahwa nggak bisa kalau kemudian kesalahan yaitu dilimpahkan kepada DPR. Setidak-tidaknya dua-duanya bertanggung jawab. Atau hari ini justru sebenarnya kesempatan bagi DPR untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh istana ya, undang-undang ini kemudian ditafsirkan sebagai pelemahan KPK itu inisiatif DPR, harusnya dibantah oleh DPR, dan sampai hari ini belum ada bantahan dari DPR. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Ari Dwi Payana selaku Koordinator Staf Presiden ya, istana ini menyatakan bahwa inisiatif dari DPR, artinya secara implisit kalau ada pelemahan KPK itu adalah tanggung jawab DPR. DPR mestinya jawab dan bantah itu. Kalau tidak berarti saya katakan keduanya punya peran melemahkan KPK. Tapi yang menarik adalah apa yang disampaikan Agus Raharjo ini ya tidak dibantah oleh satu Presiden Joko Widodo. Karena sebenarnya kalau bicara tentang kronologis yang disampaikan oleh Agus Raharjo terkait pertemuannya dengan Jokowi dan Pratikno, maka pihak yang punya otoritas untuk membantah baik pertemuannya ataupun substansi materi pertemuan itu adalah satu, Presiden Joko Widodo yang memang memanggil Agus Raharjo. Yang kedua, setidak-tidaknya Pratikno selaku Sekretaris Negara, Setnek, untuk membantah. Bukan si Ari Dwi Payana. Ari Dwi Payana nggak hadir dalam pertemuan itu. Apalagi dia hanya ngecek agenda. Dan agenda bisa saja itu tidak masuk agenda yang judulnya seperti itu. Ya pasti nggak mungkin lah judulnya ya pemanggilan KPK berkaitan dengan kasusnya Setia Novanto. Nggak mungkin lah. Bisa saja ini agendanya tidak terdata, tetapi ada pertemuannya. Karena itu
Sampai hari ini tidak ada bantahan dari saudara Joko Widodo dan juga Pratikno terhadap apa yang disampaikan oleh Agus Raharjo bahwa dirinya pernah dipanggil Presiden Joko Widodo, bahwa dirinya saat dipanggil Presiden Joko Widodo di situ ada Pratikno, bahwa materi pembicaranya adalah keinginan dari saudara Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang mengintervensi kasus Setia Novanto, kasus korupsi iktp agar dihentikan. Jadi ini harus clear gitu. Sampai hari ini nggak ada bantahan dari Presiden Joko Widodo dan juga tidak ada bantahan dari Pratikno. Adapun keterangan Ari Dwi Payana itu dalam sistem hukum pidana, keterangan seorang yang tidak hadir dalam suatu kejadian, tidak ada di TKP, itu namanya testimoni de auditu, tidak bernilai. Jadi bantahan dari istana, bantahan dari koordinator staf presiden, bantahan dari Ari Dwi Payana tidak bernilai. Justru yang makin menguatkan adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Agus Raharjo itu dibenarkan oleh sejumlah ex-pimpinan KPK lainnya, termasuk pimpinan KPK yang saat ini menjadi salah satu komisioner KPK, yakni Alexander Marwata, membenarkan bahwa memang ada informasi Agus Raharjo dipanggil oleh Presiden, dan bahkan Novel Baswedan mengakui juga mendengar itu saat itu, bahkan informasi yang diterima oleh Novel Baswedan selaku penyidik KPK saat itu belum dipecat. Dirinya saat itu hampir barusan kena kasus penyiraman air keras itu Itu Agus Raharjo sempat pengen mundur saat itu. Sempat pengen mundur karena tekanan itu gitu. Dan memang kemudian menurut Agus Raharjo tekanan kepada KPK menjadi lebih besar, muncul narasi dari buzzer yang menyatakan ada talibanisasi di KPK, dan akhirnya ketika ada rencana perubahan Undang-Undang KPK yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK, itu nyaris pembelaan publik terhadap kasus ini tidak sebesar saat KPK dulu bersengketa dengan kepolisian dalam kasus Cicak versus Buaya. Jadi mulus Undang-Undang KPK itu disahkan, nyaris tidak ada perlawanan. Sebenarnya juga tidak banyak elemen masyarakat melawan. Bahkan saat itu setelah disahkan kan masyarakat meminta Presiden terbitkan Perpu untuk membatalkan undang-undang yang baru disahkan DPR. Nah, ini sekaligus membantah statement dari koordinator staf Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan bahwa Undang-Undang KPK itu inisiatif Dewan. Seolah kalau ada pelemahan KPK itu tanggung jawabnya DPR. Padahal Presiden bisa intervensi saat itu, bisa terbitkan Perpu. Saat itu Presiden tidak terbitkan Perpu, tidak segera memberikan supres surat Presiden dengan memberikan nomor, dan akhirnya 1 bulan karena udah lewat undang-undang menyatakan kalau Presiden tidak memberikan jawaban supres, demi hukum kemudian menjadi undang-undang, dan akhirnya muncul nomornya Undang-Undang pelemahan KPK itu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Saya ingat betul karena saya juga ikut perdebatan saat itu diskusi online, diskusi offline. Saya membuat sejumlah artikel, saya juga mengupas sejumlah pasal, saya juga ketemu dengan mantan penasihat KPK siapa itu? Lupa saya. Saya tinggalnya di Depok, saya juga ke rumah beliau di Depok yang kencang saat inilah yang mengkritik Firly itu saya lupa. Abdullah Hehamahua. Saya ketemu dengan Bang Abdullah Hehamahua, mantan penasihat KPK. Dan kita juga sepakat bahwa kalau bahasa saya itu pelemahan KPK, bahkan bahasa yang dilontarkan oleh Bang Abdullah Hehamahua itu malah lebih sadis. Menurut beliau KPK sakratul maut. Jadi sudah di ujung tanduk KPK dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK itu, begitu loh. Jadi ini tidak bisa Ari Dwi Payana atau istana berdalih ini menjadi kesalahan dari DPR. Sebab Presiden saat itu tidak mengambil inisiatif, sudah didesak. Jadi legitimasi publik itu sudah cukup. Semua elemen saat itu mendorong, baik aktivis mahasiswa, pergerakan mendorong agar Presiden terbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menggagalkan pengesahan revisi Undang-Undang KPK yang kemudian dilakukan oleh DPR. Yang saat itu memang yang paling galak kan Fahri Hamzah saat itu. Saya tidak tahu juga motifnya apa Fahri Hamzah begitu galak saat itu ketika melakukan revisi Undang-Undang KPK. Tapi yang jelas ketika Presiden tidak terbitkan Perpu berarti Presiden juga terlibat dalam pelemahan KPK. Dan ketika Agus Raharjo mengatakan
Presiden Joko Widodo pernah meminta dirinya untuk menghentikan kasusnya Setia Novanto. Ini menjadi kuat konfirmasi bahwa motif dibalik pelemahan KPK dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 itu adalah agar KPK bisa dibawa kendali Presiden, agar kalau KPK diperintah Presiden bisa melaksanakannya. Dan ketika melaksanakannya ada landasan hukumnya. Nah, Agus Raharjo itu kan kalaupun mau melaksanakan perintah Presiden untuk menghentikan kasusnya Setia Novanto, nggak ada dasar hukumnya, nggak bisa. Karena KPK saat itu nggak punya gigi mundur, nggak diberi kewenangan SP3. Nah, kemudian melalui perubahan Undang-Undang KPK itulah kemudian KPK diberi kewenangan SP3. Gitu loh. Ini luar biasa itu. Jadi novel membenarkan Alexander Marwata, sejumlah tokoh. Makanya ini luar biasa, harusnya ada tindakan. DPR harusnya mengambil tindakan. Karena apa yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo, yakni melakukan intervensi, meminta penghentian kasus terhadap Setia Novanto pada kasus korupsi iktp dan langsung kepada Ketua KPK Agus Raharjo ini ya. Ini kalau dalam konteks konstitusi ini adalah perbuatan tercela, abuse of power, penyalahgunaan kewenangan yang merupakan sifat tercela dari lembaga presiden. Kenapa? Karena core penegakan hukum itu ada di lembaga yudikatif. Nggak boleh eksekutif intervensi. Kalau intervensi dalam pengertian memberikan dorongan agar penegakan hukum itu lebih baik, agar semua kasus korupsi diberantas, itu masih dibenarkan. Artinya Presiden selaku panglima tertinggi dalam penegakan hukum, dalam konteks hukum kan sebenarnya penanggung jawabnya tetap Presiden gitu. Artinya memberi motivasi dorongan agar para penegak hukum tidak ragu untuk memberantas korupsi. Tapi ini kebalikannya, justru intervensi kepada pimpinan KPK Agus Raharjo untuk menghentikan kasus Setia Novanto. Bahaya sekali ini. Dan ini sudah tersiar di publik dan tidak dibantah oleh saudara Jokowi, tidak dibantah oleh saudara Praktekno, bahkan dibenarkan oleh komisioner KPK yang lainnya. Ini jelas-jelas perbuatan tercela dan semestinya DPR untuk membuktikan bahwa DPR itu bertanggung jawab kepada rakyat untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada DPR agar ada alasan bagi rakyat ikut pemilu untuk nyoblos calon anggota DPR, yakni DPR harus memproses kasus ini pada proses pemakjulan. Kita tinjau ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan bahwa presiden dan atau wakil presiden, artinya begini, bisa presiden terpisah sendiri, bisa juga wakil presiden terpisah sendiri atau bersama-sama, itu bisa dimakjulkan. Di antaranya kalau dia melakukan perbuatan pengkhianatan kepada negara, terbukti melakukan pengkhianatan pada negara, melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela gitu loh. Nah, saya masukkan bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Jokowi yang mengintervensi Agus Raharjo selaku Ketua KPK untuk menghentikan kasusnya Setia Novanto ini sebagai perbuatan tercela. Dan hukum acara atau mekanisme untuk melakukan pemakjulan itu diatur dalam ketentuan pasal 7B ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama mekanismenya DPR bersidang. Dan sidang itu harus quorum. Quorumnya apa? Minimal diikuti oleh 2/3 dari seluruh anggota DPR. Jadi 2/3 dari kira-kira 525 anggota dewan. Jadi kalau hari ini katakanlah PDIP yang mengangkat, dan PDIP harus bertanggung jawab. Jangan sampai PDIP membangun narasi kontra Jokowi tapi tidak berani bertanggung jawab untuk menghentikan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh saudara Jokowi. Jadi agar publik paham bahwa PDIP benar-benar melawan terhadap pengkhianatan konstitusi yang dilakukan oleh saudara Jokowi ini gitulah. Presiden harus diinisiasi proses pemajulan presiden itu oleh PDIP. Nah, PDIP kan punya 20%. Ada PKS, ada Nasdem, katakanlah ini udah modal. Mereka udah di sekitar katakanlah 30% kurang lah. Nah, cari yang lain, dukungan yang lain lah. Saya kira partai-partai yang lain PDIP sendiri kan 20%, kemudian koalisinya Anies yang mengusung Anies itu 25% lah, 3 partai, kan sudah 45. Cari beberapa agar bisa quorum. Saya kira juga banyak orang-orang di Golkar yang masih bisa balik badan orang-orang yang ada di PAN yang balik badan untuk mendukung rencana ini gitu.
Karena saya menduga kuat proses koalisi yang dilakoni oleh PAN dan Golkar yang ikut mendukung Gibran dan Prabowo ini berada dalam tanda petik ya, dalam tekanan. Sehingga kalau ada kesempatan untuk melepaskan tekanan itu, mereka akan ikut. Nah, setelah dari DPR ya, bersidang minimum 2/3, kemudian dihasilkan suara minimal 2/3 yang menyetujui bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran konstitusi. Bawa ke MK. Nah, ini kesempatan bagi MK untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga MK setelah diacak-acak oleh Paman Usman. Kalau MK nanti kemudian menyidangkan kasus dari DPR dan memvonis bahwa saudara Joko Widodo telah melanggar konstitusi, saudara Joko Widodo telah terbukti melanggar ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, saudara Joko Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, ya, dan ya menetapkan saudara ya Joko Widodo untuk dimakzulkan, tinggal dilanjut ke MPR, sidang istimewa ketok palu. Des, saya yakin kalau MK berani, DPR berani, maka kredibilitas DPR dan MK yang hari ini anjlok gitu ya, itu kan bisa kembali, publik menjadi semacam ada kepercayaan. Oh kalau gitu oke deh, saya bawa perkara lagi ke MK. Jangankan perkara kecil, presiden pemakzulan aja berani diproses oleh MK gitu. Oke deh, saya juga akan milih anggota DPR lagi. Ternyata kemarin ya kasus intervensi kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Agus Raharjo agar menghentikan kasus Setia Novanto juga berani diproses oleh DPR. DPR melakukan sidang dan hasilnya rekomendasi pemakzulan dan pemakzulan itu ditindaklanjuti dan akhirnya sampai ke sidang istimewa. Jadi saya kira ini kesempatan ya. Jadi kalau sebelumnya kredibilitas lembaga DPR, terutama MK ya, dirusak oleh beberapa orang. Nah, saatnya hari ini semua elemen anak bangsa harus berani ya memproses saudara Joko Widodo untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga yang ada, termasuk mengembalikan kepercayaan kepada DPR, mengembalikan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi lagi-lagi ya memang butuh nyali. Kalau saya lihat PDIP pun sekarang belum terlalu full power gitu. Masih ada drakornya ya, meminjam istilahnya Presiden Joko Widodo. Masih ada drakornya lah. Dan tetap juga ya, masih sutradaranya saudara Jokowi gitu. Sebagaimana disebut oleh PDIP juga, sutradaranya Jokowi. Ya kita rakyat butuh kejujuran, butuh komitmen, butuh ketegasan, butuh satu pembuktian bahwa mereka benar-benar berpihak kepada rakyat. Butuh satu tindakan yang bisa kita baca bahwa apa yang mereka sampaikan bukan sekedar kata, tapi itu adalah komitmen yang penuh dengan itikat baik yang tujuannya benar-benar untuk kita, rakyat. Tapi kalau tidak, mohon maaf, bisa jadi masyarakat ogah ikut pemilu, ogah ikut nyoblos. Semua ternyata juga drakor semua hanya rebutan kekuasaan, semua nggak memikirkan rakyat. Bahkan jangankan memikirkan rakyat, kekuasaan mereka yang diintervensi, kekuasaan mereka yang dihianati, kekuasaan mereka ya yang dibokong dari belakang pun mereka diam saja tidak melawan, apalagi kita, rakyat biasa. Kalau mereka tidak berani membela diri karena kepentingan politik mereka dihianati oleh politisi lainnya, lalu bagaimana mungkin kita berharap mereka berani membela kita, rakyat yang kecil? Nggak masuk hitungan gitu. Kita tunggu keberanian DPR, kita tunggu keberanian politisi PDIP, kita tunggu keberanian para politisi yang hari ini berkoar-koar menyatakan bertindak untuk dan atas nama rakyat untuk memproses pemakzulan saudara Joko Widodo, karena kasus yang diungkap oleh Agus Raharjo ini adalah kasus yang cetho welo-welo. Ya memang harus proses politik, nggak bisa kalau proses hukum saja, karena proses pemakzulan itu adalah proses politik dan belum ada satupun kasus di dunia ini presiden turun itu terbukti kasusnya, belum ada. Gus Dur dulu juga dengan isu jatuh, Soeharto, KKN itu juga bukan dengan putusan hukum, dengan manuver politik gitu. Karena hari ini juga harus ada langkah politik gitu. Kalau tidak ada langkah politik, kasihan tuh
Kawan-kawan saya hari ini terus menggugat Jokowi ijazah palsunya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya memang tidak ikut yang kedua ini. Tapi dulu saya juga sudah membuktikan lewat pengadilan di Pengadilan Negeri Solo bahwa saudara Joko Widodo ya tidak pernah ada ijazah aslinya. Yang dihadirkan hanya kopi-kopian yang dilegalisir begitu. Saya kembalikan kepada para politisi. Saya challenge mereka jika punya keberanian dan jika benar-benar bertindak untuk dan atas nama rakyat, lakukan proses pemakzulan terhadap Jokowi. Ini sudah keterlaluan. Dan seluruh rakyat harus bicara, ini sudah keterlaluan. Agus Raharjo baru mengungkap hari ini pun sebenarnya keterlaluan. Terlambat, tapi tidak apa-apa lah. Berarti ada keinginan dari seorang Agus Raharjo untuk menyelamatkan negeri ini. Ada kekuatan, dorongan dari seorang Agus Raharjo untuk membuka ya ini kepada publik, jangan sampai dia bawa mati rahasia itu. Karena ini berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan masyarakat, kepentingan berbangsa dan bernegara. Kepentingan 280 juta penduduk Indonesia.